Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Nurul Iza dan STCKP anak 11 dan Bu Tuti Alfia dari SD Negeri 02 Lodaya Kabupaten Malang. Saya masih ditemani oleh Bu Tuti sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Isa, alhamdulillah baik Bu. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tuti terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan? Terima kasih Bu. Mungkin karena kegiatan observasi itu jarang dilakukan gitu, jadi perasaan saya waktu dokter observasi ya gugup Bu, terus tegang, tapi alhamdulillah kemarin itu berjalan dengan baik Ibu. Baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu jalankan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baik Ibu. Mungkin untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran Ibu. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin ada dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan siswa menelaah tentang mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk area keterampilannya, anak dapat mempraktekkan secara langsung Ibu. Kemarin juga melakukan praktek diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang dilakukan di pengetahuan dan keterampilan itu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu. Walaupun mungkin saya masih perlu perbaikan di sana sini Ibu. Baik, jadi sudah bisa dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian menurut Ibu apa sih yang menjadi kekurangan atau yang perlu diperbaiki, atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran dalam kelas? Terima kasih. Dalam proses pembelajaran di kelas memang ada beberapa kendala. Salah satunya adalah dalam diskusi kelompok Ibu. Ada beberapa siswa yang memang tidak aktif atau karena kemampuannya kurang atau merasa minder. Ketika pun mereka mempresentasikan, ada yang masih malu-malu, tidak siapa yang mau, terus kemudian langsung. Masih ada beberapa kali bujukan. Jadi mungkin itu sedikit kendalanya Ibu. Jadi yang masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas ya Bu. Lalu menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Salah satu penyebabnya mungkin dari pembagian kelompok yang terlalu masih banyak Ibu. Karena tadi ada 26 siswa hanya 4 kelompok. Mungkin saya juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Contohnya misalkan dengan gaya belajar. Gaya belajar ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga mungkin anak akan merasa lebih nyaman atau lebih sesuai dengan minat dan bakatnya Ibu. Baik, jadi itu rencana ke depan ya Bu, pada saat pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka dalam menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan auditory maupun kinestetik. Sepertinya ya Bu, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah tadi dilakukan. Saya tunggu Bu
cerita-cerita Ibu nanti setelah melakukan rencana itu lagi. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan melaksanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Karena minggu-minggu ini kemarin sudah observasi Ibu, saya sudah sedikit paham. Nah, kekurangan dan yang harus saya tutup itu ya Bu. Mungkin rencananya saya akan melakukan secepatnya atau minggu depan Ibu. Saya akan melaksanakan rencana tersebut. Baik, mungkin akan dilakukan dalam minggu-minggu depan atau awal bulan ya Bu. Dengan begitu ya Bu, mengingat pada waktu dekat ini banyak agenda kita yang mendesak dan harus dilaksanakan juga ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Ibu.